Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari kedua MPLS kita ini bisa bersama-sama melaksanakan, terutama saya lihat sendiri kelas 1 yang paling wah actionnya, dimulai dari mengenalkan ruang kelas Bu ya, sampai dengan ruang perpustakaan yang dipapai dengan jumlah murid sebanyak 50 ya. Aplaus untuk Bu Lis. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, terima kasih atas waktunya untuk menyempatkan waktunya mendengarkan apa yang akan saya sampaikan. Kalau kemarin ketika pendampingan kedua saya menyampaikan visi dan prakarsa perubahan, alhamdulillah ternyata selain saya harus membuat visi sendiri, ternyata di sekolah kita juga membutuhkan visi yang baru. Poin yang akan disampaikan hari ini adalah bagaimana menciptakan suasana kelas menjadi menarik bagi kita sebagai guru dan siswa sebagai penerima materi pembelajaran. Maka hari ini akan dibahas adalah budaya positif. Ibu Bapak yang saya hormati, untuk membuat kelas kita menjadi nyaman, maka sekolah memerlukan sebuah peraturan yang dulu kita kenal dengan namanya peraturan sekolah. Peraturan sekolah diturunkan menjadi tata tertib kelas. Hari ini istilahnya berubah dari peraturan menjadi budaya hari ini. Ya, di mana budaya itu di dalamnya ada nilai-nilai positif yang harus dilaksanakan oleh siswa dan juga oleh guru sebagai pembimbingnya. Untuk membuat budaya kelas, maka di CGP, di PGP Pendidikan Guru Penggerak, ada yang dinamakan dengan istilah segitiga restitusi. Ketika anak misalnya berbuat kesalahan, maka guru harus bisa memposisikan diri. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah sebuah cara bagaimana mengatasi masalah yang terjadi di kelas. Tentu saja sekolah harus terlebih dahulu membuat sebuah peraturan. Ya. Sebelum dilanjut ke sana, saya akan memberikan sebuah video bagaimana guru untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dua kasus tersebut dengan pendekatan segitiga restitusi. Luna melihat jawaban temannya atau mencontek, betul atau tidak Luna? Betul Pak. Betul. Ya, mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik ya? Tidak baik. Perbuatan tidak baik. Ya baik. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah, termasuk Kak Hendra juga pernah berbuat salah. Luna pun juga pernah dengan mencontek tadi, termasuk kita berbuat sebuah kesalahan. Tapi Pak Hendra di sini bukan mau mencari siapa yang salah, tapi Pak Hendra mau membantu untuk mencari solusi supaya Luna tidak mencontek lagi. Nah, Luna pasti punya alasan kenapa Luna ini mencontek. Coba cerita sama Pak Hendra. Apa sih alasannya? Tadi malam tidak belajar. Tadi malam nggak belajar. Kenapa tidak belajar? Mainan atau tidur? Mainan. Baik. Berarti ketika Luna tidak belajar, akhirnya tidak bisa mengerjakan soal. Betul. Ya. Luna masih ingat tidak keyakinan kelas kita yang sudah kita buat pada pertemuan awal dulu?
keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Jujur dalam bertindak. Ya. Luna yakin bahwa sifat jujur itu kita perlukan dalam diri kita. Yakin? Yakin. Sifat jujur itu baik untuk kita? Iya. Baik. Kalau Luna sudah yakin, kira-kira apa yang harus Luna lakukan supaya Luna ini tidak mencontek? Karena mencontek ini perbuatan yang tidak jujur. Nah, apa yang harus Luna lakukan supaya Luna tidak mencontek kembali? Belajar, terus mengerjakan semampu, mengerjakan semampunya. Oke, kemudian berdoa kepada Allah. Iya, berdoa kepada Allah. Oke, baik. Luna sudah tahu apa yang harus dilakukan Sudah. supaya Luna tidak mencontek kembali? Sudah tahu? Sudah. Baik, sekarang pertanyaannya, kapan Luna mau mulai apa yang Luna katakan tadi? Hari ini, Pak. Mulai hari ini. Baik, mulai hari ini Luna akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi, belajar, mengerjakan sesuai kemampuan, kemudian berdoa kepada Allah. Ya. Terima kasih Luna. Pak Guru yakin Luna dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang solihah, menjadi kebanggaan orang tua. Tos Luna. Ya, siap untuk menjadi lebih baik? Siap. Oke. Itu kasus yang pertama. Sekarang kita kasus yang kedua. Bagaimana cara menyelesaikan kasus? Selamat pagi Hapsi. Pagi, Pak. Ya, Hapsi sudah istirahat nggak? Sudah tadi di kantin. Sudah, ya. Hapsi tahu tidak kenapa Pak Guru panggil ke sini? Nggak tahu, Pak. Tidak tahu. Ya, Hapsi tadi berangkat ke sekolahnya jam berapa? Jam 7.15. Jam 7.15. Sekolah kita masuknya jam berapa? Jam 7. Jam 7. Artinya Hapsi ini datang ke sekolahnya tepat waktu atau terlambat? Kalau terlambat, Pak. Terlambat. Ya, terlambat ini perbuatan yang baik atau tidak baik sih? Tidak baik. Tidak baik ya, perbuatan yang salah terlambat itu ya. Baik, setiap manusia Hapsi pasti pernah berbuat kesalahan, termasuk Pak Hendra. Pak Hendra juga pernah terlambat saat menghadiri sebuah acara. Tapi di sini Pak Hendra bukan mau mencari siapa yang salah, tapi Pak Hendra mau membantu Hapsi untuk mencari solusi terhadap masalah keterlambatan Hapsi datang ke sekolah. Hapsi pasti punya alasan kenapa terlambat datang ke sekolah. Coba cerita sama Pak Hendra. Karena tidurnya kemalaman. Tidurnya kemalaman. Ya. Jam berapa tidurnya? Jam 9. Jam 9. Itu belajar atau ngapain? Nonton TV sama main handphone. Nonton TV sama main handphone. Akhirnya karena tidurnya kemalaman, bangunnya kesiangan. Betul. Baik, Hapsi masih ingat dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita buat pada pertemuan lalu? Ya. Masih ingat? Apa itu? Disiplin dan tepat waktu. Disiplin dan tepat waktu. Hapsi yakin kalau disiplin dan tepat waktu itu penting untuk kita? Hapsi yakin nilai itu? Yakin. Baik. Sekarang apa yang harus Hapsi lakukan supaya Hapsi itu datang ke sekolahnya tidak terlambat, bisa tepat waktu dan disiplin? Tidur harus lebih Tidur lebih awal. ya. Iya. Terus apa lagi nih? Terus memasang alarm Masang alarm. Oke. Tidur lebih awalnya jam berapa? jam 8. Jam 8. Kalau sebelumnya jam 9, sekarang jam 8. Oke. Kemudian apa tadi? Pasang alarm. Ya. Baik. Pasang alarmnya sebelum sholat subuh supaya Hapsi juga bisa melaksanakan sholat subuh. Oke. Hapsi sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kapan mau mulainya? Nanti. Mulai hari ini. Ya. Baik.
Berarti mulai hari ini Habsi akan melakukan perubahan itu untuk menjadi lebih baik, menjadi anak yang disiplin dan tepat waktu. Habsi bisa? Bisa. Oke, tos dulu. Habsi pasti bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih Habsi, boleh kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukna senang sekali melakukan praktik segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Saya Habsi senang sekali diajak Pak Indra untuk memahami masalah dan mencari solusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak, itulah preview atau contoh bagaimana ketika seorang guru mendapati anaknya yang bermasalah. Jadi langkahnya ada 3, makanya disebut segitiga restitusi. Yang pertama adalah guru harus bisa menenangkan anak ketika anak mengalami shock ketika dipanggil guru. Sadayana anak ketika dipanggil ke guru pasti ruas. Ya, maka guru harus bisa menstabilkan emosinya. Ditanya dengan pelan-pelan. Misalnya tadi, kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil oleh bapak atau ibu? Artinya itu adalah menstabilkan emosi. Yang kedua, mengidentifikasi. Mun bahasa urang mah nyari alasanana. Masalah naon? Kunaon penyebabnya? Tadi kan kasusnya yang pertama mencontek. Ya, yang kedua, terlambat datang ke sekolah atau kesiangan. Guru tidak serta-merta langsung mengeluarkan statement, "Hei, kunaon kesiangan?" Tidak seperti itu. Tetapi guru langkah pertama adalah menstabilkan dulu emosi anak. Ketika dipanggil oleh guru pasti mengesok. Yang kedua ditanya alasannya kenapa dengan bahasa yang santun. Dan yang ketiga, guru harus bisa memunculkan, ngasih solusi apa yang sudah mereka yakini. Anu geus disepakati di kelas nah. Kontrak pembelajaran. Ya. Naon anu geus disepakati, maka hari ini kita akan berusaha mencoba membuat sebuah peraturan sekolah, nanti yang akan menjadi peraturan kelas. Setelah menjadi peraturan kelas, nanti ditawarkan ke siswa-siswi, urang kumahakeun. Langkahnya ada berapa? Kita pelajari bersama-sama. Ada 6 langkah bagaimana kita membuat sebuah peraturan sekolah. Yang pertama, dibuatkan dulu peraturannya. Yang kedua, setelah kita membuat misalnya narasinya seperti apa, maka langkah yang kedua, narasi tersebut dibuat menjadi kalimat positif. Misal, ini sudah dikasih contoh. Peraturan sekolah di mana-mana pun pasti seperti ini bunyinya. Jangan buang sampah sembarangan. Itu namanya peraturan. Tetapi bagaimana peraturan ini, frase ini bisa menjadi sebuah kalimat positif yang bisa diterima oleh semua pihak. Maka langkah yang kedua, kalimat perintah menjadi kalimat positif. Buanglah sampah pada tempat yang sudah disediakan misalnya, atau ke tempat sampah. Itu langkah yang kedua. Berikutnya Pak Bu, langkah yang ketiga, kita harus bisa menentukan dari frase yang tadi ada nilai-nilai kebajikannya. Apa itu? Misalnya kalau membuang sampah ke tempat sampah, di dalamnya mengandung apa? Di sini dikasih contoh, berarti menjaga kebersihan. Maka ketika frase ini, poin yang pertama dibawa ke kelas akan disepakati dengan siswa, maka frasenya juga akan berubah. Siswa dan guru, boleh ya, siswa dan guru membiasakan diri membuang sampah ke tempat yang sudah disediakan. Itu langkah yang keempat.
Langkah yang kelima, next Pak Agung. Langkah yang kelima adalah berdiskusi bersama warga kelas. Ya. Dari tadi frasenya siswa membiasakan membuang sampah ke tempat sampah, maka karena kita sebagai aktor juga di kelas, kita harus terlibat. Maka frasenya berubah, guru dan siswa membiasakan diri membuang sampah ke tempat yang sudah disediakan. Kumaha lamun muridna misalnya guru tidak boleh merokok. Itu adalah sebuah permintaan dari siswa, maka guru tidak bisa menolak. Bayangkan berarti Pak Adi di kelas tidak boleh merokok karena itu adalah nilai kebajikan yang sudah ditentukan bersama-sama. Langkah yang terakhir adalah meninjau ulang keyakinan kelas secara berkala. Kalau kemarin kami di kelompok sudah membuat sebuah keyakinan kelas, hasilnya setiap 6 bulan sekali telah disepakati akan diadakan review. Kalau misalnya keyakinan kelasnya sudah tidak relevan, maka setiap 6 bulan sekali harus dirubah. Itu adalah tugas warga sekolah termasuk kepala sekolah yang menjadi tanggung jawab berjalan tidaknya visi yang akan dicapai dengan beberapa tahapan. Diawali dengan membiasakan membentuk budaya positif di setiap kelasnya masing-masing. Selanjutnya marilah kita action membuat peraturan sekolah dulu. Misalnya Pak Adit 2 bikin, Pak Agung 2, Bung Lis 2, yang lain 2. Nanti kita kerucutkan kalimatnya sesuai dengan tahapan yang tadi, nomor 1, 2, 3, dan 4. Pak Agung dibuka di nomor hiji. Tina kalimat perintah atau cek bahasa urang mah biasana non peraturan atau tata tertib sekolah. Orang kata-kata apa ya? Orang poin adalah yang sama jangan buang sampah sembarangan. Kita pasangan. Cari yang lain. Ya, saya ngomong apa? Pilih dia atau silakan di maksudnya mana? Jangan buang sampah sembarangan. Hadir tepat waktu. Maka Ibu bukan dia buat dulu. udah kan udah itu. Disiplin waktu. Ada kehadiran, ada mencontek, rambut misalnya. Itu kayak di kelas atau gimana kan kelas? Sekolah. Ibu contek masih namanya kelas. Sekolah tepat. Pas di dalam peraturan sekolah, mungkin disepakati di kelas eksamen ibu kelas. Dibuatkanlah Dilarang membawa alat tajam. Tidak boleh pakai listrik. Untuk anak perempuan jangan mereka udah make up gitu ya. Karena apa ya lipstick, alis. Apa harus terus kalian bilang sama oh ada tentranya salah senama iya kan disebutkan kan bisa ke kamera gitu ulang kali palsu ya Lika ayan jadi mas Dika terus itu kemarin berbicara sopan. Dilarang dulu waktunya. Dilarang pulang juga sebelum jam sekolah. Ayo kamu. nah kemarin ada panggil kita peraturan kelas, nanya kamu sanksinya naon ya? Kesepakatan di kelas ada sanksi. Kesepakatan di kelas aku nggak boleh ya. Sudah pembelajaran ya. Itu saya garis kelas. Ini apa? Itu adalah sanksi kesepakatan kelas masing-masing. Beberapa ada kulit cabok, kulit cabok. Kesepakatan baru dah. Di cabok kulit cabok, balik supaya kulit cabok kulit sendiri. Ada yang lain cabok, kulit sendiri. Ini naon itu baru dah. Baru dah. Di mana kita sesuai kemauan. Baik. Ya, mereka ngapain misalnya apa?
Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Yang sama nggak usah disebutkan lagi. Lagi. Yang tadi sampah. Relevan nggak Kak? Masukkan Pak. Relevan masukkan langsung. Jangan buang sampah sembarangan. Buang. Buang sampah sembarangan. 25 Bu, ada yang Pakailah seragam sesuai jadwal. Pak. Itu sudah kalimat positif. Pakailah Pakailah, kata langsung sudah kalimat positif tahap 2 berarti. memakai pakaian seragam sekolah sesuai jadwal. Ya, tentunya. ya. Memakai seragam. Memakai pakaian seragam sesuai jadwal. Langsung sesuai jadwal. Olahraga pakai Ya. olahraga. Sesuai Sesuai jadwal. pelajaran. Terus sesuai jadwal. Woi jadwal. Jadwal. Ya hari sesuai jadwal. Jangan bawa HP. Ya tidak bawa HP di sini. Dilarang. Anak kan anak dilarang bawa HP. Tidak boleh membawa Dilarang. gawai atau dilarang boleh. Gawai atau gadget bahasanya. Membawa gawai. Gawai atau gadget ke sekolah. Boleh satu mana apa yang beli? Ke sekolah. Nomor 7. Dilarang. Imam. Sajam. Dilarang membawa sajam. Sajam. Senjata tajam ke sekolah. Tindakan kebersihan lingkungan sekolah. Beri wajib menjaga kebersihan buku dan alat-alat pelajaran. Masuk berarti warga sekolah dulu ya. Warga sekolah wajib menjaga kebersihan Buku dan alat-alat pelajaran. warga sekolah. Burung tak bisa ngayakeun alat peraga yang mereka. Warga sekolah Menjaga dan pelajaran. Menjaga perangkat. Perangkat. Nomor 9. Boleh? Imam masuknya banyak aja nanti jadwal sesuai. Oke, terus kalau sesuai. Apa? Berbicara dengan sopan dan santun. Kita bikin deh. Sama itu boleh. Berbicara Pak. Terus setelah pelajar otomatis orang tidak membuli. Kan 55 beda deh yang dalam berbicara dengan 55. Ya. Yang dipukul-pukulnya bisa kan? Jangan membuli. Membuli kan bukan berbicara. Bentuk perbuatan. Bu. Hasil lembaga itu sopan dan santun dengan bully mah terlibat sopan santun Bu. Kalau menghina sopan santun itu tata krama bahasa komunikasi. Di rumah menghina secara langsung. Jadi kata bully sama sopan santun mah bisa. Tidak boleh Rambut panjang membuli. dan berwarnai. Rambut hangat. Boleh rambut panjang dan berwarna. Dan berwarna-warni. Ya sih kamu. Ini zaman kelas. Ini anak tidak boleh membuli siapapun berarti. Sama. Baik guru ngomong bisa. Siapapun. Nomor 11. Yang dijelaskan. Rambut panjang dan berwarna. Tidak boleh berambut panjang. Dilarang di lingkungan sekolah itu. Dilarang berambut panjang. Dilarang merokok. Di lingkungan. Untuk laki-laki. Berarti tahu untuk laki-laki tidak boleh rambut panjang dan untuk perempuan tidak boleh pakai make up. Make up tulis sih. Jadi untuk perempuan laki-laki Tidak boleh berambut panjang untuk siswa laki-laki berwarna. dan berwarna. Pengingatkan bagi siswa laki-laki tidak boleh berambut panjang dan berwarna. Untuk bagi siswa laki-laki. Dari Panjang mak. Dua panjang ada warna Bu. Ada warna, warna. Nomor 12. Diwarnai. Diwarnai. rambut panjang dan diwarnai ya. Sekarang hari berapa? Banyak-banyak ya? Silakan. Mana Bu Imam? Terus mau ya asumsikan kira rambut panjang dan diwarnai ali pendek mah boleh diwarnai. Ya, bagi sama tidak boleh rambut panjang. Ya, maksudnya kita bagi sama tidak boleh rambut panjang dan diwarnai. Asumsikan lagi. Rambut harus pendek dan rapi. Ah, nanti Jangan rambut panjang. pendek dan rapi. Itu. Bagi Bagi laki-laki harus rambut. pendek. Bagi laki-laki rambut harus pendek dan rapi. Pendek Dan diwarnai. Pendek pendek rapi, pendek, koma, rapi dan tidak diwarnai.
13 ya. Ini perempuan berarti kalau laki-laki. Ini perempuan berarti tidak boleh pakai lipstik. Tadi nyambung nak, terus ke bagian perempuan, tidak pakai make up. Tidak bersikap. Bagi perempuan harus pakai hijab rapi. Dan tidak boleh pakai Tidak lipstik. bersikap. Bagi perempuan harus hijab dengan rapi. Pakai hijab dengan rapi. Hijab tekan dulu. Tidak boleh make up. Sampai tidak boleh cat. Koma, pakai sama. Bagi perempuan harus berhijab dengan rapi, koma. Koma. Ah, terus berhijab. Berhijab, koma. Belum ada tuh berarti. Hijab Iya, belum. Bang. Hijab apa? Untuk hijab, Bang. Hijab mah. Hijab mah luas kan, jangan Harus berjilbab. pakai nyet kan. Hijab mah sama kayak gitu. Gitu. Berjilbab. Bagi hijab mah pakai itu pakai cadar. Tapi Tidak memakai make up berlebihan. Tidak boleh saja. Tidak boleh memakai make up. rapi. Rapi, koma. Tidak berlebihan. Memakai make up. Itu kayak pakai tan, gloss. Selanjutnya masih ada nggak? Merokok sudah. Meminta izin bila tidak masuk sekolah. Meminta izin tidak. Oh, atau izin. Bikin surat, bikin surat. Masuk surat izin. Minta izin. Minta izin. Bila tidak masuk sekolah. Itu pada sekolah harus minta izin. Orang sekolah saya di sekolah kan mah. Sekolah. Mau minta izin bila berhalangan masuk sekolah atau tidak sekolah. Persis, Pak. Bila tidak sanggup, mungkin makan di beneran gitu. Minta izin bila berhalangan. Minta izin bila berhalangan. Kalau misalnya di kelas, tadi sok ayam berlet, ayam ke WC. Kenapa kok kata-katanya? Hari kemana? Oh, ngacungkan. Minta izin. Atau bisa. Minta izin. Minta izin. Ya, nanti bisa dikasih. Minta izin bilang mau ke toilet. Ke toilet mas. Oh, WC ada. Minta izin. Sama tempel WC. Mau ke Oh, ini sok ayam perintah, Pak. Celana mah di pemerintah. Satu. Kalau perintah biasanya kita garang-garang. Ini perintah. Kita saya bakal kasih videonya. Berasa. Ini harus dibuat. Minta izin apa ya? Apabila mau ke toilet belakang. ke toilet we. Kenapa kan bisa bilang Jajan. Boleh selanjutnya. Boleh mau ke izin. Ini toilet. Menang ya di Yogan Segar, mungkin di kelas malam ibu di masa saya tinggal nampung bisa kayak ini apa aspirasi atau keinginan siswa nanti. Nah, belajar tidak boleh jajan pada waktu Tidak boleh jajan waktu belajar. Tidak boleh jajan waktu belajar. Ketika sekolah baru untuk kelas 1 yang sedang. Tadi saya enggak pakai seragam lengkap. masalah. Namun kan waktu belajar udah jajan berarti gua kumaha. Oh, titik tadi saat mampir saat mau ke rumah. Tidak kelas, oke. Karena akan tiga kelas sesuai jadwal. Sekarang kita jadwal tiga kelas. Teman-teman yang malah sudah. Karena ada jadwalnya kita. Ya hari Kelas. laksanakan tiga kelas. Akan yang laksanakan tiga kelas. Ini masih bukan perintah bu. Nanti saya tanya kita alur dari kalimat positif. Laksanakan itu, laksanakan itu perintah. Laksanakan Nah, itu laksanakan tiga kelas sesuai jadwal. Ini masa misalnya wanita nanti mau Laksanakan tiga kelas sesuai jadwal. azan di mana kan antar dan ini kan di kelas. Dan yang anak kelas. Dan yang lebih kelas sekolah. Yang pertama kan kelas masing-masing kan ayah dijadwalkeun. Oke, teman. Apa di mana? Kapan di mana? Jadi pelajaran tiket memang dia kelas. Jadi Tiket ulang dengan bahasa tempatnya. sama tempatnya berbeda. Hari bahasa sama tempatnya ketika kita makan. Gimana, Kek? Ya, harus bertanggung jawab untuk membuat sampah sendiri. Ya. Kalau laksanakan tiket mah artinya berarti membiasakan diri. Kelas 19, kita 18, bahasa lagi. Yo, 20 lagi. 3 lagi. Ada yang tempat waktu beres. Dulu kali siang di kelas sore. Atau apa ya? Enak peraturan belum? Jadi itu kan tahu nama kan. Oh, bisa bagus, masukkan saja. Masukkan saja. Ya. Cuma rata-ratanya kan gini Pak ya. Kalau guru kelas atas biasanya nggak boleh kayak nggak mau ngisi kelas bawah. Itu didukung sebaliknya. Beda ketika kalau guru kelas 1 hadir, bisa guru kelas 2 masih bisa sebaliknya. Tapi kalau guru kelas 1 misalnya ngisi kelas 6 sama ada orang. Tapi nggak apa-apa Pak, asal disepakati saja maksudnya. Ini saudara. Saat ketika guru berhalangan, kelas tidak dibiarkan kosong. Ada selasa oh. Ketika guru berhalangan,
Berhalangan. kelas Guru lain. Dia kalimat positif. Guru lain mengisi berkosongan kelas tersebut. Dia positif ya. Nanti bisa dipilah mana yang masuk kelas, mana yang harus disepakati oleh guru saja. Pak Agung ketika sakit sama WH mana? Foto saya tadi. Oke. Udah tadi udah. Mengikuti pelajaran dengan tertib, kan? Mengikuti pelajaran dengan tertib. Minta izin bila tidak masuk sekolah. Mengikuti pelajaran dengan tertib. Jadi, satu lagi. Menjaga aset sudah, menjaga keamanan sudah. Pakai perangkat sudah. Dengan bawa HP, masalah Jadi, Kesenian apa? Mau jadi perdebatan teks sama Islam kurang. Ketika ke sekolah pakai senang itu langsung Boleh pakai kenal dengan lagi mana kelas. Dari kelas kita udah tahu kan. Pelajaran di kelas kan sepatu tidak boleh dibawa ke kelas. Maka di kabupaten Sukabumi jadi masalah oke. Karena keenakan, maka guru dengan siswanya pun dari rumah memakai senal, hanya memakai senal seperti itu. Anak-anak kurang pakai kelas emangnya kalau bawa letaknya di kelas udah kan? Kurang, itu baik. Biarin berarti di luar pakai senal. Bisa di kelas pakai sabit ya. Kurang pakai sabit kelas. Nama sekolah. Dan dia yang ngaji bersama aku di kelas sekali. Banyak alasan artinya berarti tidak diterima oleh semuanya. Ulah masukkan. Tidak sesuai dengan lingkungan kita. Ya, baik Harun, anu eta di kopi Sarayana karena kertas yang kedua kita ubah menjadi kalimat positif. Kita berapa kali itu? Nah, sama kali bukan sepatu itu ya, kelas masih baik. Dari itu. Dari berapa orang itu jaga kalau anak kulit kan blok. Jadi kawat tak jaga kita itu ekspor masuk ke dalam. Dari tambahan di kota mah. Kita kan sesuai dengan kondisi lingkungan kita. Penting mudah kalau lipat sama jatuh itu. Berarti di 21 menit dong. Itu cepat ya. Menjadi berlanjut namanya. Berarti timur dong. Masuk ya. Hah? Kenapa? Kita mau pasang kan? Nomor satu tadi komiknya kita buat dalam kalimat positif. Kira-kira kalimat positif itu seperti apa? Dilarang. Kalau si ada SNK Ini tembok di sekolah. Sana terus itu aja. Itu kita menjaga dan berharap kebersihan di sekolah selama. Nah, kalimat positif. Saya tunggu di laki-laki pada dinding yang tembok dan Kita untuk di kelasnya. Nomor satu, Siti Bogor sama Pak mengikuti ikutilah versi sesuai dengan jadwal kalimat positif tadi. Dari men berarti yang sesungguhnya apa ya? Yang sesungguhnya. seluruh siswa wajib tetap menjaga dan melestarikan. Seluruh warga sekolah harus menjaga seluruh siswa Siswa ada guru. Siswa kan ada menjaga siswanya. kebersihan. Apa ini siswanya? Menjaga dan Jangan melestarikan. masuk ke kelas lagi. Jangan kelas masuk ke kelas. Ya, ini kelas. Seluruh siswa Menjaga dan melestarikan kebersihan. menjaga dan didik dan Kebersihan dulu kelas selama pada. seluruh siswa kalau wajib kan didaftar. Kebersihan satu yang harus ditaati. Seluruh siswa masuk ke kelas itu Bu. Siswa Kelas itu wajib aku nak itu. kerja. Seluruh siswa turut serta. Nah, atau masuk ya seluruh siswa menjaga. Seluruh siswa menjaga kebersihan. Gedung, Dinding, meja, menjaga tembok. Tembok ke dinding udah. Coret-coret dinding, tembok pagar. Menjaga kebersihan. gedung sekolah itu apa? Atau mau ditambah? Baik luar maupun dalam? Ah, dulu pernah kabehan. Baik luar maupun dalam. Jangan pulang duluan sebelum bel pulang. Bukan yang meja posisi ini sebelumnya tuh. Kan dalamnya meliputi beneran. Dalam ya? Ya. Diulang-ulang dua sebelum Pertama, hadir dan pulang tepat waktu. Hadir dan pulang tepat Pulang waktu. tepat waktu. Terus. Tadi sampai naik nih, hadir dan pulang tepat waktu izin kan. Hadir dan pulang. Nah, saya. 2, 3. Nah, pasangnya di juga. Pas teman-teman tempat sembarangan. Buang lah.
sampah. Ada Salah. tempatnya. Nama tak sampai? Masukin silang. Oh, yang ini aja. Yuk. Buang sampah ada tempat. Buanglah sampah pada tempat yang telah harusnya kan. Takutnya mereka beranggapan ada orang menjadi sampah biasa kan dia. Berarti ke tempat orang jadi sampah kalinya gitu. Ada tempat yang Seperti Pak Agung membuang sampah ke lahangan, menurut Pak Agung misalnya tidak tempat buang sampah saya di lahangan misalnya. Lalu menilai secara umum Sampah pada tempat. Biasanya itu Oh, bukan. sampai dengan setiap hari Senin. Wajib mengikuti pacaran. Oh ya. jangan diri nanti yang depan juga Bisa. juga ada Bisa salah satu Ini juga maksudnya ke Setiap kelas besar Setiap hari Senin dalam kehidupan nasional luar Senin. hari besar nasional wajib mengikuti pacaran. diwajibkan. kegiatan apa mah? Kalau pacaran ini. Gua kalau pacaran deh. Wajib mengikuti upacara. Di upacara. Masih ada kata wajib. Lima. Hah? Pakailah seragam sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pakailah pakaian seragam Pakaian sesuai seragam. sesuai Jadwal. yang telah ditentukan. Pakailah seragam. Pakai pakaian tuh, pakainya. Pakaian seragam. Jadi, pakaian. Takutnya kan ada baju itu, Pakailah baju mana? pakaian. Makan. Pakai gigi, pakai. iya Pakai ya. Pakai ini pakai. Pakaian. Garis miring, garis miring. Garis miring. Nah, terus dia kan jelas kayak kasus silang, naon uang selama istirahat, misalnya. Selama jam istirahat siswa wajib. Tidak boleh masuk. Keluar kelas dengan tertib, misalnya dilarang bermain kelas seperti bermain di dalam sekolah. Jadi selama istirahatnya, keluar kelas dengan tertib. Tunggu. Sebelum bel berbunyi, dilarang masuk ke ruang kelas. Jam istirahat tentunya. ya jam istirahat Selama jam istirahat. Selama Masuk lagi, iya, jam masuknya. Kelas kalau sama. Ya, sama. Sebelum bel berbunyi, dilarang masuk ke ruangan. Dilarang masuk atau keluar, Pak. Itu Be. Ya sama lagi. Sebelum bel berbunyi, dilarang atau tidak boleh masuk atau keluar ruangan. Kalau masuk pagi-pagi, kalau keluar istirahat, kalau keluar berarti pulang. sebelum sampai pergi dalam masuk atau Untuk keluar kelas ya. Oh, etama keluar kelas mah. Panjang di mana? Anak kelas, oh keluar kelas pelajaran wajib dan harus tertib. Harus tertib berarti pada ini sebelum bel berbunyi gitu harus tertib. Ini kan masuk atau keluar kelas. Balik amal dari mana? Kebiasaan yang dulu, Bu. Sebab guru berkewajiban memeriksa itu tak kesehatan anak, kebersihan anak, termasuk perut anak. sebelum masuk Ya, harus dibariskan. Berbaris dulu sebelum masuk. berbaris di depan kelas tuh berbaris di mana teh Di depan. berbaris di depan kelas di luar berbaris dulu sebelum masuk ke ruangan kelas itu Tuh, sebelum masuk kelas. Oh, iya mah, eksternal, Pak. tambah kan apa Gimana? Itu maksudnya guru wajib memeriksa mah memang kewajiban kita. berbaris mana kurangnya berbaris berbaris di itu Jangan berarti sebelum mau. sebelum masuk kelas berbaris di depan kelas Ya. lihat dulu sebelum masuk Seluruh kelas siswa. siswa berbaris di depan kelas itu Ya. sebelum masuk kelas siswa berbaris di depan kelas Kumaha. Jadi artinya pagi-pagi berarti kunci tidak boleh dikasih dulu. Ya. apa begitu keluar aja untuk selalu bentuk Justru sering kayak kasus teh ketika masuk mobil dulu tas disimpan, buku tanggungan di tas. ada banyak tenaga kayak Guru hari kayak pencang salah panggung, tapi uangnya apa? Tapi harus makan langsung balik, harus balik. Artinya berarti apa yang kita buat hari ini harusnya harus dilaksanakan. Pak Agung, Pak Jumi, utamanya saya berarti harus Juga raja waktu. Pak. Sudah, sudah. Lanjut aja. Terima kasih. Hari ini di kurikulum Merdeka kita action di kelas harus memberi tawaran. Selain kita harus melaksanakan ini apa yang telah disepakati antara siswa dengan guru ketika pembelajaran dimulai. Hari ini di Profil Pelajar Pancasila ada kebinekaan global dan bahasa inovatif. Sebetulnya guru tidak berhak melarang siswa untuk membawa buku ke sekolah sebetulnya. Ketika anak menginginkan pembelajarannya lewat HP. Ini yang perlu kita sikapi. Kalau kita misalnya belum mampu memadai keinginan anak belajar lewat dawan, PowerPoint, lewat video, boleh larang nanti. Ya, tapi kalau kita belum mampu menyampaikan pembelajaran berbasis IT, berarti disepakati. Kalau di kota-kota besar dimulai dari kelas 1, memang gawai diperbolehkan. Miliki mampu di kelas ketika ngasih nawaran. Anak-anakku sekalian yang bapak cintai, hari ini
pembelajaran guru merdeka. Kalian merdeka belajar itu bukan merdeka segala-galanya misalnya, tetapi guru memberi tawanan. Dan pakai nama media. Mengalah. Kalau kita merasa belum mampu mah, berarti oke. Gawe benernya balik kemana? Artinya berarti kita harus menyepakati gawe khusus untuk pasien itu dilarang berarti. Karena kami belum mampu mengaplikasikan melayani siswa dalam belajar memakai gawai. Nah, sekarang nanti diperkenankan. Ya, tidak diperkenankan. Ayo Masa iya dilarang nih. Seluruh siswa tidak boleh membawa. Jangan perintah. Jangan wajib. Seluruh siswa Tidak. Ajaknya dengan tidak dilarang. Larang atau tidak? Bukan larang. Tapi kalau cenderung video tidak diperkenankan. Hanya diperkenankan, sudah pasti tidak diperkenankan sama mereka. Jadi mana kita teh? Kan hukumat senam. Jadi mana seluruh siswa berpakaian sesuai jadwal. Kami seperti pakaian termasuk kan jadwal yang kita kan benar, katanya bisa ada PO. Waktu senam kita tuh lewat senam. Nanti kita masukkan olahraga deh bagus sesuai. Tapi pramuka sudah ada. tapi tulis belum kan ini bu kami pakai baju gitu ada Kan ada. kami siap lagan kan mau apa Bawa itu. Harus sama lagi dan nggak boleh. Nah, kayak orang lainnya. Oke, lagi Renang. Masalah kelebihan ijazah yang siswa yang 415 permasalahannya Terus mana minum bela. Renang apa? benar sepertinya Sedikit kami kan diperbolehkan. Diperbolehkan. Warga sekolah hendaknya menjaga Kualitas. menjaga warga sekolah yang bagi sekolah harus menjaga dan melihat peraturan peraturan. kalau kita tahu kita diundang Ini Bagum. Belakang. Tawar dengan ikhlas. Ya. Berbicaralah dengan sopan dan santun. Lah. Berbicaralah dengan sopan dan santun. Dia bahagia Pak. Ya. Berkenan tidak berkenan. Nah, jangan membuli teman gitu tidak membuli teman yang Tidak diperbolehkan. punya kekurangan. Ya, kekurangan. Atau orang bahkan yang pas misalnya tidak memberi teman yang punya kekurangan. Atau orang tua yang memberi teman atau orang tua Atau kadang kalau bisa. Cakap kalau Tanpa kenapa. dan Masuk, lanjut. tidak boleh membuli apapun dari mana silakan Hendaknya tidak merokok di lingkungan sekolah. kopi. Sudah. Tidak merokok di lingkungan. Pada rapatnya betul
Hendaknya. Bah, lagi jam 4 ya. Lagi jam 8 tuh. Tidak merokok dan membawa rokok. Lagi eta teh ngasok. Nah, minta izin masuk Pak. Minta izin bilang, minta izin. Satu sampai 15. Jadi, terus. Kita minta izin apa ya? 15. Hendaknya tidak jajan. Ya. Kalau kalian perjalanan di sini lah. Ada kasih makan Itu anu kasus SMK kan di sini ketika belum ada. langsung berapa ya? Menurut ketika belum ada. Cari sih. Hendaknya Ada tidak sekolah jajan di sawah waktu kan. jam pelajaran. Angkat di sini Pak. Tunggu. Berjajan itu terjajan, berjajan itu berjajan mas. Berapa Berapa? jajan 2 jam pelajaran. 16. 16. Kalau saya aja, main. Laksanakan tiket kelas. Tiket kelas. Bisa ditambah gede kan Mas? Jadi Kita dalam kurung gimana? tadi kita pinggir dalam kurung. Di sana harus menyantumkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal teh sebuah nilai kebaikan yang diakui oleh seluruh dunia. Misalnya disiplin, rajin, mandiri, taat, patuh, saling menghargai. Itu nilai-nilai kebajikan universal. Nomor 1, seluruh siswa menjaga kebersihan gedung sekolah baik luar maupun dalam. Kira-kira nilai kebaikan anak naon? Disiplin. Patuh saling bertanggung jawab. Patuh bertanggung jawab dah. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ya, beres. Jiwa. Yang sering mungkin mah di kelas buat biasa ditamihan. Misalnya nilainya. Hadir dan pulang Disiplin. disiplin. Penasaran. Bahwa tentang Ya. Patuh. Bisa patuh, bisa nilai estetika teh menjaga kebersihan. Menjaga Ya, menjaga kebersihan. ya, menjaga kebersihan. Bisa karena non, karena kesehatan bisa. Ya, bisa nilai gitu. Pakaian. Pemikiran jadwal-jadwal berarti disiplin. Disiplin. Mau bahas jadwal mah kona aja. Wah, sana istiqomah mah masjid itu apa? Awal. Awal tuh Bisa. Dari perkenalan bawa ke sekolah. Kesederhanaan nilainya. Kan ketinggalan menyenang HP wah. Kesadaran. Kalau senjata tajam teh berarti ilmu karena merusakan kan berarti saling menghormati. Ya, terus tuh, saling menghormati. Bicara dengan sopan dan santun. Berarti etika, tata krama, ya. Etika bisa Pak. Etika untuk doa. Gigi Pak. Gigi dan tata krama. Etika bisa. Garis miring etika. Estetika keindahan. 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 Pak Juni. Etika. Pak Juni tinggali ABG estetika mah akan muncul nilai keindahan Pak. Estetika. Tidak masukan itu berarti Saling menghormati. Dan Tidak merokok apa Pak Adit? Mencintai apa nilai yang terkandung di dirinya karena kesehatan apa Pak? kesehatan. Sehat ku gua kena rokok. Buntungkeun. Main bias main bino teh. Eta kan di luhur kayak ada ide. Tidak merokok tuh kesehatan. Sekolah. kesehatan nih teman. Kesehatannya Kesehatan. Yang menyentuh kesehatan. menjaga kesehatan Pak. Menjaga. Kesehatan oleh kesehatan pun. Menjaga kesehatan. Nah laki-laki pendek disiplin,
Ya, disiplin. Meminta izin. Nilai apa ya? Menghargai, saling menghargainya. Ya. Menghargai guru. Menghargai. Saling menghargai. Meminta izin, saling. Kebersamaan. Ya, kebersamaan. Jadi saling menolong. Jadi kebersamaan ya. Bisa saling menolong, bisa. Kalau menolong bisa. Kebersamaan. Garis miring. Bisa menghargai teman. Bisa menghargai, saling menghargai kita tuh. Ya. Disiplin garis miring. Ya, sob disiplin garis miring. Menghargai. Soalnya kalau tengah jaga tata tertib, batur kaganggu kurang. Jadwal. Disiplin. Anak aja sih nanti disiplin. Kalau di Sebelum Jadi disiplin ya? dilarang masuk atau disiplin Kami 20 disiplin 20 disiplin ini upacara fokus disiplin tanggung jawab menerima itu atau hari besar menghargai menghargai sarapan kebiasaan disiplin menghargainya kan hari besar mah biasanya kepahlawanan berarti menghargai. zaman para pahlawan yang telah gugur hari Senin makin hari Senin mah mau jadi dua disiplin berarti menghargai dengan disiplin garis miring orang garuk-garuk disiplin menghargai waktu. upami berjajar budaya antri naon eta menghargainya ayam kene ada dengan di orang di Alfa atau di Indonya orang teh ada dulu gedenya sepure kan tidak sombong ka kasir bahannya teh tapi kadang kasir nanti sok aya nggak capek nu ngarti mah kasir Namun di daerah Jepang mah cenah Ya. ieu biasa. Ibu bapak yang saya hormati, ini peraturan kesepakatan kita yang sudah disepakati sebanyak 22 poin. Tambahin jadi menerima anak dengan sopan dan antusias. Waktu datang baru datang berarti penerimaan terhadap anak itu harus antusias dan berarti ya. Antusias dan memberi kehangatan terhadap anak. Ulah teh katus itu ieu. Baru datang gitu. Jadi menerima anak dengan antusias dan memberikan kehangatan. Menerapkan budaya 3 apa 4 Pak? Senyum, sapa, salam, Santun. salaman. Gitu. Langsung kan dia apa? salam teh Kamari teh dieukeun. Berarti menerima anak Penny. dengan Kelas sabu. kehangatan dan Penny. antusias dan Penny. memberikan kehangatan terhadap anak. Melaksanakan program teman terus bakunya. Melaksanakan program Anu di luhur 3S langsung M4S. Melaksanakan Ada PKK balik 4S. maka. Terus Ada siapa lama 4S ya? 5S dia mah Bisa. senyum sapa salam sopan dan santun Sopan satu nama terus pandai luhur. di luhur tentang budaknya kan itu orang tuh dari kusapa Senyum, tinggal sapa, budaknya salam. Nilainya dia masukna. Tata krama. Tata krama. Ya, sok. Etika di tata krama. Etika di wae kayak gitu. Jadi memberikan ketemu kemari antusias dan kehangatan terhadap peserta menerapkan pengenalan etika berkomunikasi dengan baik kebiasaan 5S kali kan saya Baik, Ibu Bapak, inilah hasil akhir dari pembuatan peraturan sekolah terus berubah menjadi kesepakatan sekolah dulu berarti ya belum sampai di siswa nanti karena waktunya sudah mepet nanti ibu dan bapak di kelas masing-masing tinggal menambahkan frase yang tadi
guru dan siswa menjaga gedung sekolah baik luar dan dalam. Ayo namanya tadi tina teh siswa teh jadi peserta didik, jadi guru dan peserta didik. Tinggal nambah perasaan itu Pak, nanti Bu Risna ketika di kelas baru dah orang ada mal kesepakatan kelas. Nanti kalau sudah di taman perase misalnya ya pakailah pakaian, berarti guru dan peserta didik memakai atau berpakaian seragam, tinggal nambahkan perasaan eta. Itu berubah dari kesepakatan menjadi nilai atau keyakinan kelas. Tahapannya peraturan kelas, kesepakatan kelas, akhirnya keyakinan kelas. Jadi tilu bareto mah peraturan sekolah ya, peraturan kelas. Paling bagus tata tertib. Tata tertib kelas. Ya. Sekarang mah diganti menjadi keyakinan kelas. Artinya segala sesuatu yang dituangkan di sini berdasarkan keyakinan masing-masing yang di dalamnya mengandung nilai-nilai kebajikan. Keyakinan kelas. Jadi kita di tiap kelas ini ya. Itu bukan di ya, nanti di print. Untuk kelas 6, 4, 5, 6 pasti tidak akan lama. Tapi untuk kelas bawah, aduh, harus menyesuaikan dulu berarti punya ini alit mah. Kita akan mengenal karakter di orang teh. Kumaha carana orang ngagali keyakinan kelas. Ketika siswanya masih kecil, belum tahu seluk-beluk latar belakang dari semuanya akan sulit untuk kelas bawah. Ayah selain dari sadacan ditutup Bu. Keyakinan kelas bisa disebut disiplin positif. Ini adalah teori disiplin. Ibu Bapak simpulin peryogi ngadugikeun karena ini erat sekali kaitannya dengan kinerja kita ketika action di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Menurut Dr. William, ya, dan guru ketika menyelesaikan masalah, anu tadi teh segitiga restitusi, guru harus mempunyai trik dan ilmunya, termasuk latar belakangnya. Ada di sini yang disebut dengan teori motivasi, 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa manusia berbuat salah? Kenapa manusia ingin memperbaiki kesalahannya untuk lebih baik hidupnya? Di sini ada. Ya. Teori motivasi ini biasanya kadang-kadang anak menghindari keyakinan atau peraturan karena ada beberapa hal. Misalnya satu ingin menghindari hukuman sajalah. Kerjakan PR, kerjakan salah benar-benar penting tidak dihukum. Ada seperti itu siswa. Termasuk kita mungkin dulu ketika menjadi siswa atau mahasiswa, asal ngerjakan yang penting tidak dihukum. Itu teori motivasi. Atau misalnya nomor 2, kadang-kadang anak itu melakukan tugas atau suatu pekerjaan itu karena ini mendapat imbalan. Mendapat pujian. Guru dulu atau misalnya yang baru-baru kurang berdak kerjakan anu nilainya bagus dikasih permen atau dikasih bintang. Hari ini tidak akan relevan seperti itu. Kenapa? Mungkin di kelas 1, 2, 3 bisa ya. Bisa dilaksanakan. Tapi hari ini dengan adanya keyakinan kelas maka mereka secara bertahap akan bertanggung jawab. Mual ningali imbalan, mual ningali hukuman karena sudah ada nilai-nilainya di keyakinan kelas yang tadi teh. Yang paling bagus ini menghargai diri sendiri dengan tadi yang mengaplikasikan keyakinan kelas. Terus 5 posisi kontrol guru. Nah ini Bu, abdi mah ada ruas terus terang. Ruas 5 posisi kontrol guru. Nomor 1 guru sok posisikeunana sebagai penghukum. Karaos teh Pak? Ibu. Dia anu ditelaah, anu diteliti melalui kurikulum Merdeka. Guru senantiasa menempatkan selalu kunaon make kitu sebab guru adalah segalanya.
Maka ketika pembelajaran student teacher center, guru segalanya. Duduk, catat, hafal, eta perintah guru. Biasanya kitunya, nu teu ngawaro disintrep. Maka posisi kita itu memposisikan diri sebagai penghukum. Atau nomor kedua, pembuat rasa bersalah. Ayo, budak tadi salah. Secara tidak langsung, Pak, psikologinya akan terganggu sampai dia tua. Sesuai yang ditekan nih. Posisi guru penghukum, posisi guru pembuat rasa bersalah, psikologi akan terganggu. Dia terus diteliti. Tidak ada efek jerah atau gimana? Hah? Justru segitiga resiko kurang teh kudu bager, kudu bisa ngarai bahasa. Cara tadi dia tanya alasannya kenapa, hubungkeun jeung keyakinan kelas kunaon kasihan. Terakhir tanyakeun deui, melanggar keyakinan kelas enggak? Anu tadi teh. Anak menyadari sendiri. Tah anu paling sulit teh eta menyadarkan. Jangankan kita sebagai guru. Pak Adit posisikan diri sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, atau nomor 3, teman. Seperti tadi, ketika kasusnya selesai, anak diajak tos. Kamu bersalah tapi diajak tos. Ya, pilihan ada di kita. Teman. Dari mana mau sisi kedua? Segera dijelaskan oleh teman. Ya. Atau nomor 4, pemantau. Nyalakan itu. Meresolusi itu. Aya kasus misalnya budak kecil di kelas seperti simkuring, sebodoh ngegelut. Ditinggalikeun ngumpul dipantau ngumpul. Atau yang terakhir manajer. Nah, manajer. Bagaimana? Cenderung anu bagus teh di posisi 3 sampai dengan posisi 5. Tapi posisi 1 pun ketika diperlukan, misalnya guruna Pak Adit mah ngajaran di SMK. Budak teh atuh dihukum teh ngawaro. Nyesuaikeun. Ya, jadi segitiga restitusi itu disesuaikan juga dengan kebutuhan anak. Sebab seperti kelas 6, kelas 5 olahraga. Tetapi diulang hari kekerasan artinya berarti posisi saya berada di posisi nomor 1. Kajian teuing sakali nyintreukna, tetap posisi kita ada di posisi disadari atau tidak. Kurikulum Merdeka melalui pendidikan umum, melalui guru penggerak, orang teh disuruh berintrospeksi. Itu 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Terus kalau kita sudah paham 5 posisi kontrol kita, 5 posisi kita sebagai guru, kita harus mempertimbangkan 5 kebutuhan dasar manusia. Nomor 1, bertahan hidup. Kadang-kadang orang yang frustasi anu bertahan yang bertahan hidup. Sebagai seorang guru karena ingin bertahan hidup, mempertahankan posisi, jalan mana lagi tempuh. Itu kebutuhan dasar manusia. Semuanya berlaku. Nomor 2, penguasaan. Wah, iman ambisius biasanya apa? Kayak apa tuh? Ya sih kan ada ambisius. Nomor 3, kasih sayang dan rasa diterima. Tadinya Pak Agung masih kena bertepuk sebelah tangan. Kebutuhan dasar manusia. Laras deh. Nah, iya 5 nilai karaos kebutuhan orang. Terus berikutnya kesenangan. Kadang-kadang siswa melakukan pelanggaran itu karena mereka merasa senang aja. Nyintrek babaturan, ngaganggu tempat duduk, karena mereka senang saja. Manusia dewasa pun sama. Berikutnya yang terakhir adalah kebebasan. Ya Pak Adit, anu disebut kurikulum Merdeka, bebas. Bebas teh kadang-kadang mengaplikasikannya bebas tanpa batas. Tetapi guru harus bisa menuntun anak, menuntun dirinya sendiri, hidup teh ulah bebas dari
Tetapi memang pada dasarnya kebebasan itu adalah kebutuhan dari masing-masing individu manusia. Kadang-kadang ini di kelas akan menjadi masalah buat kita. Di satu sisi anak kudu belajar bebas, tetapi lamun teu dibatasi kurang juga akan menjadi masalah bagi kita. Itu Ibu Bapak, materi hari ini kita sudah membuat peraturan sekolah, terus disepakati, nanti aplikasinya Ibu Bapak mudah-mudahan lancar menjadi keyakinan kelas, poin-poinnya sudah ada, nanti akan di print out, maka aplikasikan di kelas masing-masing, kurang sasarangan bagaimana menciptakan pendidikan Indonesia yang berprofil Pancasila. Itu saja. Hartos Ibu Bapak, ayo pertarusan. Baik, itu saja. Mohon maaf bila ada kata-kata yang menyentuh perasaan Ibu Bapak. Mari kita bersama-sama mengintrospeksi diri. Ini bukan semata saya sebagai PGP, tetapi saya juga ingin introspeksi diri saya. Ada di posisi mana saya. Kalau misalnya salah, mari kita bersama-sama untuk menjadi guru yang lebih baik sekarang dan di masa depan. Bila ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya terangkum di sini. Yang laki yang perempuan sama ada di sini. Kalian semuanya peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 2. Ya, 1 berakhlak mulia. Kebayang nggak berakhlak mulia? Kalau tukang judi, akhlaknya mulia nggak? Kalau tukang maling, akhlaknya mulia nggak? Artinya guru pasti itu koyo murid-murid nate sarole. Mulia. Ada tukang rona akhlaknya mulia tidak? Mulia. Tukang rona. Mulia. Pak RT mulia. Kalau kelasnya lewat mulia ke akhlaknya. Maka itu Bapak tegakkan kelas kita yang seperti ini jadinya harus dirubah menjadi rumah kedua kalian. Rumah acarana supaya cicing di kelas nyaman. Kira-kira kalau kelasnya rewok gimana? Berarti kelasnya harus diapain? Lantainya di bisa nggak? Bisa. Yakin? Yakinnya. Kalian sudah besar. Bapak bilang tadi sudah besar, sudah paling dewasa, kelasnya sudah paling tinggi. Kalian ini penguasa, ya kan? Kalau kalian merasa penguasa, kalian harus bisa mengaplikasikan, ya, membuktikan bahwa kelas 6 kelas yang paling keren. Bisa nggak? Bisa. Gimana caranya? Ya. Kalian dengan teman-teman nanti ngobrol. Kumaha carana masih orang supaya kamu. Bapak tantang. Berani? Oke. Menciptakan peserta didik yang mulia.